لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. Jamaah subuh yang rahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bangunkan kita pagi ini, Allah beri kita kekuatan untuk melangkah dan melaksanakan subuh berjamaah. Salawat dan salam mari kita kirimkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri kita anugerah lanjutan untuk terus berada di jalan yang telah beliau tinggalkan untuk kita. Jamaah subuh rahmati Allah, kita berada, kalau Pak Sekda tadi sebut, di akhir zaman. Ya, saya mau tarik sedikit. Kita berada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Beberapa hari ke depan kita akan masuk di tahun baru Hijriah. Pada kesempatan singkat ini saya ingin mengajak kita semua melakukan refleksi hari-hari terakhir Rasulullah berada di Mekah. Ya. Sebelum beliau melangkah ke Madinah dan kemudian membangun peradaban baru. Pagi ini kita tidak bicara tentang perjalanannya seperti apa. Kita mau lihat tokoh-tokoh yang sering luput dari perhatian kita, yang memberi kontribusi penting dalam peristiwa hijrah itu. Jamaah rahmati Allah, Ali Syariati, seorang ilmuwan dan sosiolog dari Iran, termasuk tokoh-tokoh yang memberi peran penting, fondasi penting revolusi Iran itu. Dalam sebuah bukunya yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, On the Sociology of Islam, dia katakan bahwa berdasarkan kajian sejarah, ada 8 peradaban besar di dunia, dan tidak ada peradaban besar yang bisa bangun, berdiri, kokoh, memberi warna tanpa hijrah, tanpa berpindah. Tidak mungkin akan lahir sebuah peradaban besar. Maka peristiwa hijrah itu, jamaah rahmati Allah, ya, itu nanti pada tahun ke-14 sesudah peristiwa itu, itulah kemudian ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi awal penanda dari sejarah peradaban Islam itu, ya, tahun baru hijrah itu. Jamaah rahmati Allah, kalau kita lihat kembali tadi, jadi 1447 tahun yang lalu, ketika situasi Mekah itu semakin mencekam, jumlah kaum muslimin yang tinggal di Makkah itu semakin berkurang, itu hanya belasan orang saja. Dan di antara belasan itu tersebutlah Nabi, Abu Bakar, Ali, dua orang putrinya Abu Bakar, satu orang putranya. Maka kita akan lihat dalam peristiwa hijrah itu ada satu gadis kecil yang berusia belasan tahun, Bapak Ibu rahmati Allah. Ya. Jadi ketika Nabi berangkat dari rumah Abu Bakar masuk ke Gua Sur, itu nanti kita akan bertemu dengan seorang putri Abu Bakar, itu namanya Asma binti Abu Bakar. Perempuan muda, tapi punya peran yang sangat luar biasa dalam sejarah Islam. Apa kerja Asma itu? Asma itu kerjanya ngantar makanan Nabi di gua itu. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah,
perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah itu 14 hari. Dalam buku-buku sirah Nabawiyah saya baca itu 14 hari. Maka kata Jalur Rahmat, kenapa perjalanan Mekah Madinah yang tidak seberapa jauh lah itu, ya 400-an kilometer lah di waktu itu 14 hari. Sementara perjalanan Nabi 2 tahun sebelumnya itu, ya kan, dari Mekah ke Baitul Maqdis, ke Sidratul Muntaha, 1 malam selesai. Kata Jalur Rahmat, kenapa itu? Pelajaran terpenting dari situ, bahwa Isra Mi'raj itu perjalanan khusus untuk Nabi, tapi perjalanan hijrah itu perjalanan umat manusia. Kita semua ini dituntut untuk selalu hijrah, berubah ke arah yang lebih baik, konsisten mengenali isi kita sendiri. Nggak kegenap situasi lagu ini, perasaan tengah lagu ini kondisi paling ideal ini, atau ada keinginan dalam diri kita bahwa situasi yang ada saat ini kita syukuri betul, tapi kita punya mimpi-mimpi, kita punya harapan. Karena pun tidak begini nih, yang kami lagu ini kuharapu guna kata anak lebih jerohnya, itulah hijrah itu. Jadi adanya harapan dalam diri untuk terus bergerak, bertumbuh, berkembang. Itulah esensi dari hijrah itu. Nah, Asma binti Abu Bakar itu punya peran sebagai pengantar makanan Nabi selama 3 hari itu, Bapak Ibu rahmati Allah. Lalu berjalan Nabi itu. Dan ketika kita baca sejarah itu, di hari ke-13 dalam perjalanan itu, Nabi berada di satu tempat namanya Kuba. Nah, ini masjid kita ini berada di Masjid Kuba ini. Masjid pertama yang dibuat Nabi itu Masjid Kuba. Ya. 1 atau 2 hari Nabi di situ, lalu kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah. Jamaah rahmati Allah. Kita lanjut, tadi sudah Asma binti Abu Bakar, perempuan putri kecil Abu Bakar, kontribusinya luar biasa. Nanti kita akan lihat lagi. Sesudah Nabi di Kuba, Nabi berhenti di situ. Dia tunggu Ali datang ke situ. Ya. Dia tunggu beberapa hari di Kuba sampai Ali dikasih tugas, kita sudah baca dalam sejarah itu. Ali itu duduk tidur di tempat tidur Nabi. Usia Ali berapa? Belasan tahun. Ya. Versi paling senior mengatakan 19 tahun umurnya. Kalau Asma tadi ukurannya 13-14 tahun. Ya. Datang Ali. Kenapa Ali tinggal? Selain karena dia memang bertugas mengelabui orang-orang Mekah, 21 pemuda yang kekar badannya itu. Itu juga disebutkan apa tugas Ali. Ternyata Ali ini diperintahkan Nabi untuk mengembalikan titipan-titipan orang kaya Mekah. Jadi walaupun Nabi itu diboikot 3 tahun di Mekah itu, ternyata simpanan orang-orang kaya Mekah itu yang pegang Nabi. Padahal kita baca 3 tahun boikot itu Nabi itu sampai makan daun. Itu daun kita king ini karepat. Daun di Mekah waktu ya kita bayangannya daun sana sih pangan. Ya. Ali ditugaskan Nabi tinggal di tempat tidur Nabi, tapi juga ditugaskan mengembalikan harta-harta simpanan yang dititipkan oleh para pengusaha Mekah. Jadi secara agama orang-orang Mekah itu menolak Muhammad, tetapi secara bisnis itulah manusia yang paling dipercaya. Sudah bertemu kita 2 anak muda yang luar biasa. Ya. Yang ketiga, ketika Nabi masih di Mekah, itu dai Nabi yang dikirim ke Madinah itu namanya Mus'ab bin Umair. Bapak Ibu rahmati Allah, Mus'ab bin Umair nih anak dari salah seorang aristokrat Mekah, dan dia punya wajah yang mirip dengan Nabi. Maka nanti di perang Badar tahun ketiga kita baca itu, kenapa orang-orang Mekah itu, orang-orang kafir Quraisy itu meneriakkan Muhammad sudah mati, karena dia lihat Mus'ab bin Umair gugur di situ. Ya. Disebut Muhammad sudah gugur, sudah selesai itu. Tapi ternyata kan tidak. Ya. Mus'ab bin Umair adalah orang yang dikirim oleh Nabi. Ukuran umurnya disebut dalam beberapa buku itu 25 sampai 30 tahun lah.
Dia yang diutus Nabi, dia yang meletakkan kondisi, dia pengaruhi orang Madinah itu, dia ajak, dia dakwah, dia duduk ngopi-ngopi, cerita-cerita, sehingga terbentuklah komunitas Muslim di Madinah dan komunitas yang belum masuk Islam, tapi mereka sudah punya gambaran ini Muhammad itu. Karena kalau kita baca itu kan perjanjian Aqabah 1, Aqabah 2 itu kan rombongan Madinah sudah datang ke Mekah mengajak Nabi hijrah. Mus'ab bin Umair. Nah, yang ketiga, yang keempat, ini tokoh terakhir kita ini. Ada Nuaiman. Bapak Ibu, terutama yang muda-muda itu kalau mau ketik di YouTube itu, ketik saja Nuaiman. Nuaiman itu pelawak, komedian di Madinah, Pak. Jadi nanti kalau kita baca Sirah Nabawiyah, itu akan kita bertemu dengan tokoh Nuaiman itu orang yang kerjanya bercanda aja, Pak. Besenewe, dan Nabi apa besenewe komwe. Jadi kalau datang sudah Nuaiman itu datang tuh Nabi sudah senyum saja itu. Ketawa saja Nabi itu bawaannya. Jadi jamaah rahmati Allah. Jadi ketika Nabi awal-awal sampai di Madinah itu rombongan demi rombongan datang menemui Nabi. Termasuklah rombongan orang-orang tua yang belum masuk Islam, Pak, di Madinah. Dari kalangan Yahudi, dari Aus, ada Hazrat yang belum masuk Islam. Itu dia berkunjung ke kediaman Nabi, di kediaman Abu Ayyub Al-Ansari itu. Tapi karena mereka belum Muslim, belum masuk Islam, itu ketika berjumpa dengan Nabi mereka itu masih berjarak, segan ini ke jemaah ini, ya. Ini ke Nabi, ya begitulah. Dalam situasi yang masih kaku itu, Bapak Ibu rahmati Allah, itu Nuaiman datang bersama dengan seorang penjual madu, Pak. Ya, Nabi sedang duduk dengan para tetua Madinah itu. Datang Nuaiman, dia katakan, ya Rasulullah, ini aku datang bawa hadiah nih. Ya, ini ada madu terbaik nih, penjual madu Madinah paling hebat ini, madu murni, madu sanah, macam lah, ya. Dia katakan begitu. Maka oleh Nabi, itu madu yang dibawa tadi oleh para penjual madu tadi, itu dibagikan kepada tetua Madinah ini. Bagi ketika umur-umur nih. Ya. Sesudah selesai semua dapat bagian, baru Nuaiman ngomong, ya Rasulullah, gerbayar dengan madu ini. Tak kena koin hadiah. Oh, hadiah betul ya Rasulullah. Tapi hadiah kumai penjual madu kini bayar ke gerilon. Tekuna cara ini. Nah, Nabi kemudian memerintahkan Ali bayar. Ketika situasi seperti itu terjadi, tetua-tetua Madinah tadi melihat begini Nabi ini, kira kita serius tuh Nabi ini. Arah waktu kedik. 4 tokoh ini, jamaah rahmatillah, menggambarkan kepada kita, kalau kita lihat sirah itu, cara orang untuk berkontribusi, berpartisipasi, bersinergi, ke gua bahasa jemaah Kediri Seding, udah ya. Jadi cara orang untuk memberi amal untuk Islam itu masing-masing gertradis cara ini. Kalau asmahna jul mangan loh, Kaalina jadikan dirinya sebagai tonggak di situ. Kalau Mus'ab bin Umair caranya bagaimana dia menampilkan wajah yang menggembirakan orang, di mana nengon wepeng gahak atiwi. Ya, gereja kita nengon, ya aduh. Ya. Dia kami numpak rektor nih ya. Pelayan uji skripsio. Engkone pakai baju toga pel. Aduh, ini singa tapi lebih ngosopnya kene. Nengon baju toga wae guna hati. Jadi seperti itu Mus'ab bin Umair datang sebagai sosok yang membuat cara pandang orang terhadap Islam itu menjadi berubah, menjadi lebih akrab. Nuaiman, jamaah rahmatullah, nanti baca lagi beberapa kisah lain Nuaiman itu bagaimana dia membuat Nabi itu sampai tertawa di hadapan sahabat-sahabatnya, mencairkan suasana. Ya. Itulah yang terjadi di awal-awal Nabi berada di Madinah itu, jemaah rahmatullah. Dan itu dilukiskan dengan sangat indah oleh
seorang penulis namanya Muhammad Jebara. Muhammad Jebara ini dia seorang dai, seorang jurnalis dari Kanada. Dia tulis satu buku baru itu. Muhammad the World Changer. Muhammad sang pengubah dunia. Itu kisah-kisah kecil tadi, Pak. Itu dimuat di bukunya Muhammad Jebara. Dia ceritakan bahwa awal-awal hijrah itu seperti itulah Nabi menyampaikan dakwahnya. Sehingga nanti kemudian dia hari-hari awal itu, selain mendirikan Masjid Kuba, nanti sampai di Madinah Nabi buat Masjid Nawawi itu. Ya. Nabi kemudian mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Nabi buat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Itu yang terjadi di awal-awal hijrah itu. Jadi awal hijrah itu Rasul SAW betul-betul memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh umat itu, potensi yang dimiliki oleh para sahabat itu dengan sangat proporsional. Nah, tantangan itu ini tantangan ini. Tadi Pak Kapolsek sampaikan, tidak bisa satu orang menyelesaikan itu. Ada saya bawa urusnya bercerak pelit, Pak, ini ton kami di geng kami nih. Oh ya buat tiwa, nu mau tuah we nyelesainnya. Ya. Tapi bersama bergerak, bersama bekerja, dan itu ditunjukkan di awal-awal ya hijrah itu. Ya. Tidak mungkin Nuaiman melakukan ceramah, selalu mungkin bagian mencairkan suasana. Urusan dakwah serahat ku Mus'ab bin Umair. Ya. Urusan si tegak berdiri keluahan ku Ali bin Abi Thalib atau Umar bin Khattab. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Nanti kita baca dalam sejarah. Abu Ayyub Al-Ansari itu tokoh besar. Bahkan saya baca beberapa buku. Kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Itulah yang kemudian ya, nanti kita baca di abad-abad berikutnya. Ya. Muhammad Al-Fatih menggerakkan pasukan besar, menaklukkan Konstantinopel, itu hanya karena dia temukan kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Itu menginspirasinya. Dulu sudah ada sahabat Rasul yang berjuang untuk menaklukkan Konstantinopel, dan ini kuburnya, disampaikan orang kepada dia, ini kubur ini. Jadi kalau kamu lanjutkan itu, kamu bukan pemula, tapi kamu adalah orang-orang yang melanjutkan perjuangan ini. Masjid Kuba ini kita baca sejarah ini, punya catatan sejarah yang sangat luar biasa, yang tidak semua orang tahu. Bagaimana di masa perjuangan dulu masjid ini. Tapi menumbuhkan semangat itu, tugas itu jadi punya cara ya. Bagaimana caranya itu? Ya. Agar jangan hanya jemaat itu mengeluhkan anak muda ke kanak saya ini sana geruah. Kita kunakan si muda-muda, alah jemaat itu saya ini dor bercerita kami tengah. Padahal tantangan tengah harum, tantangan saya ini beda. Pak Sekdana internet sana segala macam. Ya. Jadi bagaimana membangun komunikasi? Ini persoalan itu. Kuna cara ikut nyambung generasi tua, generasi muda ini ikut nyambung kuna cara ini. Ini tantangan kita. Nah, jadi jamaah rahmati Allah. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan memulai tahun baru hijrah. Nah, bagaimana semangat ini? Karena penulis-penulis termasuk Muhammad Jebara itu kan mengenal Nabi itu sebetulnya bagaimana caranya agar dalam setiap peristiwa yang kita hadapi itu kita hadirkan Nabi itu. Dia sudah begitu menyambut tahun baru ini sana sebetulnya. Apa peristiwa di masa lalu yang bisa menginspirasi kita untuk bisa melangkah lebih yakin gitu Pak. Karena masalah, oh betul ini masalah berat ini. Tapi bagaimana dulu Nabi menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Itulah gunanya belajar sirah. Itu yang ditulis oleh Muhammad Jebara itu, dan bukunya itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jamaah rahmati Allah, tantangan kita tentu berat. Tapi kan Allah sudah janjikan. Tantangan, ujian itu tidak berada di luar batas kemampuan kita. Tapi persoalannya kan batas kemampuan itu kan sesuatu yang diasah, yang ditumbuh, dilatihkan. Kemarin kuda itu
mager biasa ngelumpur, berat dia. Atau bayi berat tuh, tapi biasa latihan. Ya. Polisi tentara kini 10 kilo remalan biasa. Kona sih remalan kini pakatir remalan 1 kilo beri aku sih ke blohe. Nah, dan batas, ya batas itu sesuatu yang berkembang, bisa dilatihkan. Jadi jamaah rahmati Allah, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita kebersamaan untuk terus mengenali potensi kita, potensi diri kita sendiri, lalu potensi itu kita sinergikan bersama, ya, kesadaran kita tentang arah masalahnya, ya, lalu masalah itu bagaimana caranya kita selesaikan, dan tentu kita berharap paling tidak janganlah kita yang menjadi sumber masalahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.